Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Dapur Manda. Dan kali ini aku mau bikin cemilan yang gampang banget. Ini bisa untuk lauk ya teman-teman. Bahan yang diperlukan adalah tahu. Kemudian aku di sini pakai bawang putih dan ayam. Ayam ini adalah sisa dari ayam ungkep goreng teman-teman. Dan kemudian kita tambahkan di sini adalah wortel, kemudian loncang atau daun bawang dan juga tahu, serta aku pakai di sini adalah terigu. Nah, teman-teman, pertama-tama caranya gampang banget ya. Aku cuman tinggal memotong-motong ini si daun bawang dan juga wortelnya. Kemudian ayamnya udah aku suwir-suwir serta bawang putihnya aku masukkan, tahunya nanti terakhir dan juga tepungnya nanti terakhir. Sekarang langkah pertamanya adalah aku mulai dulu dengan menghaluskan si ayamnya. Nah, ini adalah ayam dan juga bawang putih. Kemudian aku kasih di sini sedikit garam. Sebetulnya ayamnya udah ayam ungkep ya. Jadi untuk menambahkan garam atau merica sesuai selera itu juga harus hati-hati ya. Kemudian sekarang aku mau aku tutup choppernya, kemudian aku mau giling. Jadi gilingnya ini juga udah posisi ayamnya yang empuk ya. Nah, jadi ini aku tekan, kemudian aku lepaskan, aku tekan lagi dan dilepaskan lagi, terus seperti ini. Ini hasil chopnya dari ayam. Tuh, jadi jangan langsung ditekan terus ya, jadi berselingan. Nah, kemudian kita lepaskan lagi, sambil kita cek tuh kondisinya. Sebetulnya udah halus-halus kayak gitu aja ya, itu udah enak. Tapi aku lebih suka kalau agak Nah, kemudian kita cek dulu tuh seperti apa hasil chopnya. Tuh ternyata sudah ini ya teman-teman, sudah halus semuanya, udah halus banget nih. Dan kalau sudah halus, kita udah tenang aja. Tinggal kita masukkan di sini adalah wortel dan juga daun bawangnya. Jadi ini aku mau bikin semuanya ini nanti nggak kelihatan kalau sayuran ya teman-teman. Jadi semua aku haluskan tuh biar nggak kelihatan ada sayurannya tuh. Kalau teman-teman mau bikin nugget, ini juga gampang banget. Tinggal dicampur roti tawar sedikit, kemudian pakai telur dan lalu dikukus ya. Jadi sebetulnya kalau mau bikin-bikin tuh di tengah jalan bisa berubah pikiran. Oh iya, bikin aja ya nugget gitu kan. Oke, ini kita masukkan, kemudian kita chop lagi. Lepaskan, kemudian kita cek. Oke, kita turunkan dulu yang tadi belum turun. Jadi ini warnanya kayak gini karena ayamnya sudah ayam ungkep yang digoreng ya teman-teman. Kita lepaskan lagi biar nggak begitu panas. Tuh hasil choppernya kayak gini, hasil chopnya. Nah, karena masih ada wortel yang berbentuk, maka kita lanjutkan untuk mencop lagi. Oke, kita cek dulu. Nah, ini sudah ayamnya sudah halus, kemudian masih ada sedikit ya nih yang masih berbentuk. Jadi memang kita nggak mau halusin kayak blender, tapi ini mau aku cacah aja supaya wortel sama loncangnya itu nggak kentara.
cek, kalau belum panas kita lanjutkan. Nah, kita cek lagi. Nah, sepertinya ini sudah cukup ya. Kita ambil pisaunya, kemudian kita ambil bahan yang sudah halus ini. Gampang banget kan tuh bikinnya. Tuh bikin cemilan di rumah gampang, pakai banget. Nah, selanjutnya karena ini sudah halus, kemudian kita tambahkan di sini adalah tahu. Nih, teman-teman sesuai selera aja ya. Tahunya mau banyak apa mau sedikit itu kembali soal selera. Jadi kalau aku tahunya aku pisah dulu ya. Nah, ini adalah tahu sehatnya tadi. Tuh rasanya udah asin. Oleh karena itu ini tinggal dihancurkan. Kalau teman-teman prefer mau pakai chopper juga boleh. Tapi sebetulnya tanpa chopper juga kalau tahu mah gampang banget ya. Kalau teman-teman pakai plastik atau sarung tangan juga boleh. Tapi karena Manda membiasakan untuk merasakan teksturnya langsung, dan aku sudah potong kuku juga serta sudah cuci tangan sebelum memasak, jadi ini aku dan ini juga aku nikmati sendiri. Jadi lakukan protokol yang sekiranya nyaman untuk teman-teman ya, nggak usah dipaksakan gitu. Nah, ini adalah tahunya udah siap seperti ini. Kemudian aku tambahkan di sini adalah tepung, tuh. Jadi semacam mau bikin perkedel tahu gitu loh teman-teman. Ya, aku tambahkan tepungnya kurang lebihnya sampai air di tahu ini terserap gitu aja. Nah, jadi kan tahu itu kan mengandung air nih. Nah, karena mengandung air, supaya nanti airnya nggak terlalu banyak dan pastinya supaya bisa digoreng, maka kita tambahkan tepung di situ. Nah, ini aku pakai tepung. Kemudian karena tahunya sudah asin, ini harus diicip ya. Bismillah. Ternyata masih kurang garam. Jadi aku tambah di sini tuh setengah sendok teh. Oke, gini aja. Nih, gampang banget kan bikin cemilan di rumah. Itu segampang ini aja. Nah, kalau ini airnya sudah nggak ada seperti ini. Tuh, kemudian kita mau campurkan keduanya. Oke, aku mau tambahkan sedikit tepungnya karena masih ada tekstur airnya. Nah, jadi teman-teman yang bisa ngerasain sendiri ya, kalau masih ada airnya itu dia jadi nggak bisa dibentuk nanti, kayak ngelebrek gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini dua bahannya tinggal kita satuin aja, gampang banget ya. Ini adalah daging ayam yang udah diungkep, yang udah digoreng, atau ayam goreng sisa, dikasih wortel dan juga daun bawang. Kemudian ini adalah tahu yang udah aku kasih tepung serta garam. Sekarang tinggal dicampur dan lalu dibentuk. Nah, kita campur di sini di wadah yang lebih besar. Aku masukkan dulu. Ini adalah tahu yang tadi. Nih teman-teman, kalau kadar airnya udah nggak ada, dia nggak nempel gitu ya. Nih, kemudian aku tambahkan juga di sini adalah nih. Ini adalah ayam yang tadi sudah digoreng. Kita tambah dengan wortel dan juga daun seledri. Supaya apa? Supaya ada sayurannya. Gampang banget kan bikin cemilan aja kayak gini, gampangnya minta ampun. Nah, kemudian kalau sudah, tinggal kita bentuk aja, tinggal kita bentuk dan lalu nanti kita goreng. Tuh, gampang banget kan. Sekarang tinggal kita satukan. Mereka kita satukan seperti apa? Seperti ini. Nih, tadi kan udah enak semua ya dua-duanya ya. Dua bahan ini sebetulnya udah nggak lengket-lengket, artinya kandungan airnya udah pas gitu kan. Tapi setelah dicampur ternyata
siapa tahu masih butuh tepung gitu. Nah itu kita tambahkan aja tepungnya, tapi jangan banyak-banyak ya, nanti biar rasa tahu dan rasa ayamnya kerasa gitu. Kalau kebanyakan tepung nanti sama kayak yang dijual ya kan. Kalau teman-teman lihat itu tempura-tempura, nah ini tuh mirip tempura tapi ala dapur Manda ya kan. Nah cuma kayak gini aja. Kalau teman-teman lihat sempol ayam, nah ya udah kayak gini aja. Nah ini udah, sekarang aku cicipin. Enak sih, tapi buat aku masih agak kurang asin. Nah jadi ini aku tambahin supaya asin, tapi jangan lupa diratakan ya, takutnya nanti lupa ngeratain jadinya rasanya jadi asin di satu titik. Nah kayak gini aja. Ini adalah adonan sempol atau adonan tempura yang biasa dijual di pinggir jalan, tapi pastinya ini lebih sehat ya kan. Nah demikian udah jadi, sekarang kita cetak masing-masing yuk. Nah supaya mirip dengan sempol yang dijual oleh abang-abang di sekolahan-sekolahan, ini aku siapin di sini juga tusuk ya, tusukan. Jadi caranya adalah ini kita bentuk sempolnya tuh memanjang kayak gini, dan lalu kita taruh dia di tengahnya seperti ini tuh, kemudian kita beginikan. Nah cuma begini aja tuh, nanti lalu kita goreng. Jadi ini aku siapin kayak gini tuh biar kayak abang-abang di sekolahan ya kan, kayak gini. Kemudian kita tusuk tuh, jadi sempol kayak gini. Nah ini kegendutan di bagian ujung ya kan, biar jangan gendut-gendut banget. Nih kemudian lagi tuh, gampang banget ya bikinnya ya. Kita kasih tengah, kemudian kita gulung, terus kita taruh kayak gini. Jadi naruhnya di tengah, terus nanti masuk ke dalam kulkas dulu biar nanti nggak patah. Biar kita tusuk seperti ini. Ini masih sisa banyak banget. Jadi teman-teman kalau mau bikin cemilan rumahan itu dijamin deh dengan bahan yang cuman segitu aja. Ini cuman ayam setengah kilo ya kalau nggak salah, dadanya cuman 2, terus udah jadi banyak banget kan. Jadi makanya cemilan di rumah itu lebih sehat dan lebih murah, asal mau cuci piring ya kan. Nah seperti ini kita selesaikan. Akhirnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi 14 loh. Jadi 14 sempol. Nih ini bagian terakhir tuh. Jadi 14 sempol. Akhirnya lebih bisa dimakan, yaitu wortel dan juga daun seledrinya. Makanya kalau di rumah gimana caranya maksa makan sayur kayak gini kan nggak kelihatan, yang kelihatan ayam sama tahunya. Nah kayak gini teman-teman, udah selesai. Sekarang kita masukkan kulkas supaya nanti digorengnya cantik. Demikian ya. Nah ini adalah sempol yang tadi kita bikin dengan cepat banget, kurang lebihnya cuman 20 menit aja. Dan sekarang aku masukin kulkas, nanti sore kita goreng. Terima kasih ya sudah menyimak bersama Dapur Manda. Nah tadi kurang lebihnya tuh ini udah kita masukin ke dalam kulkas tuh, dan dia sudah memadat seperti ini teman-teman. Kemudian kita siapin di sini adalah api, kemudian minyak untuk menggoreng.
Tuh, kita tunggu sampai panas ya teman-teman. Kita tunggu sampai panas dan lalu kita goreng si sempolnya. Gitu. Kita pastikan minyak yang dipakai untuk menggoreng adalah minyak yang panas dan jumlahnya banyak ya teman-teman, biar sempolnya nanti matang sempurna. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan, kita cek. Oke, kita goreng si sempolnya. Nah, seperti ini. Kalau dimasukin kulkas dia jadi lebih padat ya. Kita masukkan 5 dulu. Nah, kita goreng, kita bolak-balik bolak. Tuh, kita geser pelan-pelan. Kemudian kita balik. Balik. Kita pastikan di kedua sisinya matang dan juga di bagian tengahnya juga matang ya teman-teman. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Tadi habis kita balik, kita tunggu sampai matang. Nah, kemudian kita cek lagi bagian sampingnya. Ini kita miringkan supaya bagian sampingnya juga matang. Sampai bagian tengahnya nggak matang ya. Nah, jadi ini adalah teknik menggoreng deep fry ya teman-teman. Tuh, kita pastikan sampai matang, sampai kering di bagian luarnya. Tuh, seperti ini. Dan kalau sudah, kita kecilkan apinya. Lalu kita angkat. Kita angkat seperti ini. Kemudian kita matikan apinya. Nah, ini adalah sempol yang sudah berhasil kita bikin. Lalu kita tiriskan dan siap dihidangkan dengan menggunakan saus atau dipakai sebagai lauk. Tuh, gampang banget kan? Sekian dari Dapur Manda, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ditunggu. Sekian dari Manda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!